Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damainya, sukacitanya terus melingkupi dan menyertai atas kehidupanmu. Amin. Dan saya terus berdoa kepada kita semuanya yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita menaikkan pujian kita, syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya, Engkau Bapa yang baik buat kami. Engkau Bapa yang luar biasa, yang mengerti. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib, untuk perlindungan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah taruh atas kehidupan kami. Oh, Yesus, glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, glory. Kau ajaib, kau mulia, oh, glory bagimu Tuhan. Haleluya, oh. Mari sama-sama katakan, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih nyata padaku pada waktumu yang tepat. Sekali lagi, jalan hidupku tak selalu, thank you God, tanpa kabut yang pekat, kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah kasih setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, glory bagimu. Oh, katakan sekali lagi pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang tepat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Sekali lagi,
jalan hidupku tak selalu, terima kasih Tuhan, tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Makasih Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin dalam titik terendah yang kau hadapi dalam kehidupan ini, tetaplah pegang janji Tuhan bahwa setiap sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu yang tidak mengenakan buat dagingmu, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa rambut di kepala kita jatuh tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah semua adalah seizin Tuhan. Semua ada kendali, semua dalam kendali daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya, tetaplah pegang akan firman Tuhan. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, ada duka, ada kemenangan, ada sukacita yang menanti, yang kekal dan abadi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Angkat kedua tanganmu, katakan. Di pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, mari sembah Tuhan. Menanti-nantikanmu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Glory,
bagimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Glory, glory bagimu, menyembahmu. Engkau Raja di atas segala raja, Yesus. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Mari terus menyembah, mari terus memuji, menyembah, mengagungkanmu, memuliakanmu Tuhan. Segala hormat, segala pujian syukur. Pata karana masuk hibidi anamu. Glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembahmu, sembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Sebab kebesaran-Mu nyata, sebab kebesaran-Mu nyata, telah Kau nyatakan buat kami. Yesus yang termanis, biarlah ku menyembahmu, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu, Yesus Tuhan. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih, hormat pujian syukur bagimu. Glory, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan sekali lagi pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku,
Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari sekali lagi, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Allah sumber mujizat, bahwa Allah adalah sumber segala-galanya, yang memberikan kekuatan, yang memberikan anugerah, bahkan kelepasan yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segalanya buat kami, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Angkat kedua tangan, katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya kau Tuhan, ku percaya kau. Glory bagimu, menyembahmu. Kau Raja di atas segala raja.
kekuatan, Kaulah yang memberikan kemampuan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, glory bagimu, menyembahmu, segala hormat, segala pujian, syukur, kemuliaan meninggikanmu. Indarabasya karana mata masu. Kibidi siapa papa karanamu. Sikibidi mianmu. Glory bagimu. Haleluya, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, menyembahmu. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya beraktivitas melakukan kegiatan kita hari ini, kita akan melihat di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sebagai perenungan kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tahukah saudara bahwa serangan daripada kerajaan kegelapan hari-hari ini nyasarnya kepada keluarga. Sebab ketika keluarga dihancurkan, dikalahkan, dan saya dan percaya bahwa begini, generasi yang akan dimunculkan akan seperti yang sudah saya katakan, akan mengalami sebuah kecacatan dalam perilaku atau ketidakstabilan dalam berkarakter dalam hidup mereka. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari kita mulai fokus untuk menjaga keluarga kita. Kita mulai membangun pagar perlindungan buat keluarga kita, saudaraku. Nah, sebab dikatakan di dalam ayat ini berkata bahwa kita sebagai bapak-bapak atau orang tua, entah saudara bapak atau suami, entah saudara single mom atau mungkin saya katakan ibu, mari mulai memagar perlindungan. Jadi pasang pagar perlindungan buat keluarga kita. Sebab begini saudaraku, ketika saudara dan saya tidak membangun pagar perlindungan buat keluarga kita, iblis akan keluar masuk dengan leluasa dan akan memporak-porandakan apa yang di dalam rumah tangga kita. Makanya tiba-tiba kita melihat bahwa suami atau keluarga ini baik-baik saja, tiba-tiba suaminya menceraikan istrinya, atau tiba-tiba terjadi yang namanya seperti perselingkuhan. Padahal mungkin kita melihat hal-hal yang baik, kelihatannya baik banget di pemandangan, tetapi ternyata tiba-tiba terjadi sebuah konflik dan yaitu pada akhirnya masuk dalam perceraian. Nah, ini sasaran daripada iblis dan bagaimana iblis menghancurkan. Dan saya yakin gini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang namanya terjadi sebuah perceraian
di dalam sebuah rumah tangga, Anda perhatikan, pasti yang menjadi korban itu adalah anak-anak. Nah, makanya dikatakan firman Tuhan bahwa begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mungkin begini saudaraku, kita sebagai orang tua, entah sekali lagi saya katakan, entah saudara suami atau bapak atau mungkin seorang istri, saya katakan bahwa mungkin engkau tidak melakukan kekerasan, tidak menghajar mereka waktu mereka di dalam rumah atau mungkin ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Tetapi ketika suami istri terjadi yang namanya konflik, apalagi berujung kepada perceraian, itu melukai banget buat mereka saudaraku. Nah begini, makanya dalam hal ini kita harus waspada saudaraku. Kita harus membangun begitu rupa, yaitu pagar perlindungan buat keluarga kita. Sebab tahukah saudara bahwa anak-anak yang dihasilkan dari keluarga yang broken, dia akan membentuk keluarga yang broken pula. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata, mereka merasakan, dan mereka akan melakukan hal yang sama apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Dia akan melakukan hal yang sama dan dia membentuk keluarga yang seperti apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam hal ini mari kita harus waspada. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan gini, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai mendidik anak kita. Dimulai dari siapa saudaraku? Saudara dan saya sebagai kepala, sebagai bapak atau sebagai ibu, saudara dan saya harus betul-betul gini. Dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita seperti apa yang kita terima saudaraku. Nah sebab begini, ketika kita gagal untuk mendidik anak kita, gagal mendidik generasi kita di dalam keluarga, mereka akan dididik oleh dunia. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, waktu kita gagal mendidik anak kita di dalam rumah, ingat saudaraku, dunia sedang menanti dan mereka akan mendidik mereka. Dan tahukah saudara, ketika dia dididik oleh dunia ini, betapa mengerikan. Makanya muncul yaitu sesuka jenis gitu ya. Jadi pergaulan-pergaulan yang buruk, free sex, narkoba, perkelahian, dan itu didikan dunia. Dan tahukah saudara, ketika kita tidak mewaspadai, dan itu akan terjadi kepada generasi kita saudaraku, mereka akan dididik oleh dunia. Dan tahukah saudara, ketika dia dididik oleh dunia, kita akan melihat bahwa betapa mengerikan dan kita akan dibuat susah pada akhirnya. Kita sebagai orang tua, kita akan dibuat susah oleh mereka. Ada banyak air mata yang keluar dan setiap hari Anda akan mengalami yang namanya kesusahan melihat anak-anak kita yang sedang terdidik, yang sedang dididik oleh dunia. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar begini, menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam rumah tangga kita. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa gini, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nilai-nilai kebenaran ini harus tertanam. Dikatakan dalam kitab Ulangan bahwa begini, kita harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran itu berulang-ulang. Nah kata berulang-ulang itu menunjukkan kepada kita untuk begini. Kenapa berulang-ulang? Supaya apa? Menjadi habit, menjadi karakter dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Berulang-ulang untuk diajarkan nilai-nilai kebenaran. Sampai dikatakan firman Tuhan, waktu dalam pembaringan, waktu bangun, waktu tidur, waktu berjalan, waktu kita duduk dan di meja makan, dikatakan harus melepaskan nilai-nilai kebenaran itu, dan dikatakan haruslah berulang-ulang. Supaya apa? Menjadi karakter. Sebab gini, waktu kita gagal untuk mendidik anak-anak kita, saudaraku, kita akan melihat bahwa didikan dunia sedang menanti hidup mereka. Dan tahukah saudara, pasti ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah kehancuran yang dihadapi oleh generasi kita. Oleh sebab itu saudaraku, siapapun saudara dan saya, hidup dalam berumah tangga, hidup dalam keluarga, takutlah akan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Supaya apa? Apa yang saudara peroleh, saudara akan didik mereka
anak-anak kita di dalam rumah tangga. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami, anugerah-Mu terus memberkati dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.